Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Sugeng Priyanto dan saya sendiri Edwin Pratama Karim akan mempresentasikan tentang metode dan teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lain-lain. Dalam memilih sampel, kita dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampel probabilitas atau representatif. Yang kedua adalah non-probabilitas atau pengambilan sampel dengan cara menghakimi. Probability sample dari setiap kasus yang dipilih dari populasi diketahui dan biasanya sama untuk semua kasus. Sedangkan pada non-probability sample, probabilitas setiap kasus yang dipilih dari total populasi tidak diketahui dan tidak mungkin menjawab pertanyaan atau menjawab tujuan yang dibutuhkan untuk membuat kesimpulan. Di sini dalam mengambil sampel probabilitas diperlukan yang pertama, identifikasi kerangka pengambilan sampel yang sesuai berdasarkan pertanyaan atau tujuan penelitian. Yang kedua, menentukan ukuran sampel yang sesuai. Yang ketiga, memilih teknik pengambilan sampel yang paling sesuai dan pilih sampel. Yang terakhir adalah periksa apakah sampel mewakili populasi. Di sini dalam mengidentifikasi kerangka sampling yang sesuai dan implikasi untuk generalisasi, untuk setiap sampel probabilitas adalah daftar lengkap dari semua kasus populasi dari mana sampel Anda akan diambil. Langkah kedua, menentukan ukuran sampel yang sesuai. Pilihan ukuran sampel diatur oleh kepercayaan yang Anda butuhkan pada data Anda, margin kesalahan yang dapat Anda toleransi, jenis analisis yang akan dilakukan, dan ukuran total populasi dari mana sampel akan diambil. Langkah yang ketiga adalah pentingnya tingkat respons yang tinggi. Dalam masalah mendapatkan proses respon dalam mencari sampel yang diinginkan, yaitu penolakan untuk menanggapi, tidak memenuhi syarat untuk menanggapi, ketidakmampuan untuk menemukan responden, dan yang terakhir responden berada tetapi tidak bisa dihubungi. Langkah selanjutnya yaitu memperkirakan tingkat respons dan ukuran sampel sebenarnya diperlukan. Yang kelima, memilih pengambilan sampel yang dapat teknik sampel. Teknik utama dalam mengambil sampel probabilitas yaitu acak atau sederhana, lalu sistematis atau bertingkah acak, klaster, dan multitahap. Di sini dalam mengambil sampel dan probabilitas yang diperlukan diantaranya menentukan sampel yang sesuai. Untuk pengambilan sampel dan probabilitas, selain untuk sampel kuota, masalah, ukuran, sampel ambigu, dan tidak seperti samping probabilitas, di sana tidak ada aturan atau tidak terdapat aturan. Yang selanjutnya memilih pengambilan teknik dan sampel yang paling tepat. Yang ketiga, pengambilan sampel kuota. Di sini dijelaskan untuk mengambil sampel kuota. Yang pertama caranya, bagilah populasi menjadi beberapa kelompok tertentu. Selanjutnya, hitung kuota untuk setiap kelompok berdasarkan data relevan yang tersedia. Lalu beri setiap wawancara sebuah tugas yang menyatakan jumlah kasus di setiap kuota dari mana mereka mengumpulkan data. Yang terakhir, gabungkan data yang dikumpulkan oleh pewawancara untuk memberikan sampel lengkap. Langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel bertujuan. Untuk memilih kasus yang kemungkinan akan menjawab pertanyaan penelitian, bentuk sampel ini sering digunakan saat bekerja dengan sampel yang sangat kecil seperti dalam penelitian studi kasus ketika Anda ingin memilih kasus yang sangat informatif. Langkah selanjutnya, pengambilan sampel bola salju. Yang diperlukan dalam mengambil sampel bola salju diantaranya melakukan kontak dengan satu atau dua kasus dalam populasi. Yang selanjutnya, mintalah kasus ini untuk mengidentifikasi kasus lebih lanjut.
meminta kasus baru untuk mengidentifikasi lebih lanjut lagi, dan yang terakhir adalah menghentikan jika tidak ada kasus baru yang diberikan atau sampelnya sudah sebesar yang bisa ditangani. Maka langkah selanjutnya pengambilan sampel pemilihan sendiri. Yang harus dilakukan dalam pengambilan sampel pemilihan sendiri, yang pertama, publikasikan kebutuhan Anda akan kasus, baik dengan mengiklankan melalui media yang sesuai atau meminta mereka untuk ambil sebagian. Yang terakhir adalah kumpulkan data dari mereka yang menanggapi. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan data sekunder. Jenis data sekunder dan kegunaannya dalam penelitian. Data sekunder atau dokumenter sering digunakan dalam proyek penelitian yang juga menggunakan primer metode pengumpulan data. Data sekunder dokumenter meliputi materi tertulis seperti pemberitahuan, korespondensi, risalah rapat, laporan kepada pemegang saham, buku harian, transkrip pidato, catatan administrasi publik, dan banyak lagi yang lainnya. Yang B, data sekunder berbasis survei. Data sekunder berbasis survei mengacu pada data yang dikumpulkan dengan menggunakan strategi survei, biasanya oleh kuesioner yang telah dianalisis untuk tujuan awalnya. Langkah C, data sekunder banyak sumber. Data sekunder multisumber dapat didasarkan sepenuhnya pada dokumenter atau survei sekunder data, atau bisa merupakan gabungan dari keduanya. Faktor utamanya adalah kumpulan data yang berbeda telah ada digabungkan untuk membentuk kumpulan data lain sebelum mengakses data. Lalu selanjutnya akan mengemukakan tentang lokasi data sekunder. Ketersediaan data sekunder yaitu ada di berbagai buku-buku artikel harus berisi referensi lengkap ke sumber data, di mana ini mengacu pada data sekunder yang dipublikasikan seperti laporan multisumber atau survei. Biasanya relatif mudah untuk melacak aslinya sumber. Lalu selanjutnya menemukan data sekunder. Untuk menemukan data sekunder sangatlah mudah, maka yang harus dilakukan adalah menemukan tempat lokasinya dan menemukan lokasi sekunder dipublikasikan data yang mungkin disimpan oleh perpustakaan atau data sekunder yang disimpan. Nah, di sini keuntungan dan kerugian data sekunder diantaranya dalam keuntungannya mungkin memiliki kebutuhan sumber daya yang lebih sedikit, rendah hati, studi longitudinal, dapat memberikan data komparatif atau kontekstual, dapat mengakibatkan penemuan yang tidak terduga, dan dapat didapatkannya keabadian data. Nah, di sini kerugiannya adalah data dapat dikumpulkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu akses mungkin sulit atau mahal. Selanjutnya agregasi dan definisi mungkin tidak sesuai. Tidak ada kontrol nyata atas kualitas data. Lalu tujuan awal dapat mempengaruhi bagaimana data disajikan. Di sini dalam mengevaluasi sumber data sekunder, maka diharuskan kesesuaian yang tepat, yaitu kita harus mengecek kembali reliabilitas dan validitas. Salah satu kriteria terpenting untuk kesesuaian kumpulan data apapun adalah pengukuran keabsahan. Data sekunder yang gagal memberi Anda informasi yang Anda perlukan menjawab pertanyaan penelitian Anda atau memenuhi tujuan akan menghasilkan jawaban yang tidak valid. Yang kedua, cakupan dan variabel tak terukur. Untuk semua cakupan kumpulan data sekunder akan diperhatikan dengan dua masalah. Yang pertama, memastikan bahwa data yang tidak diinginkan telah dapat dikecualikan, memastikan bahwa data yang cukup tetap untuk analisis yang akan dilakukan. Baik melanjutkan dari Edwin, yang selanjutnya yaitu adalah mengumpulkan data primer melalui observasi. Nah, yang pertama itu pengamatan partisipan. Nah, ada beberapa peran peneliti, yaitu perannya sebagai peserta lengkap, yang kedua sebagai pengamat lengkap, yang ketiga yaitu sebagai pengamat sebagai peserta, yang keempat yaitu peserta sebagai pengamat.
Nah, ada faktor yang menentukan pilihan peran pengamat partisipan, yaitu tujuan penelitian Anda, yang kedua waktu yang Anda miliki, yang ketiga sejauh mana Anda merasa cocok dengan observasi partisipan, yang keempat yaitu akses organisasi, yang kelima pertimbangan etis. Nah, selanjutnya adalah mengoleksi data dan analisis. Ada tiga hal yang dibutuhkan dalam mengoleksi data dan analisis, yaitu pengamatan primer, yaitu pengamatan di mana Anda akan mencatat apa yang terjadi atau apa yang terjadi pada saat itu. Nah, membuat buku harian ada cara yang baik untuk melakukan ini, yaitu selanjutnya pengamatan sekunder, yaitu pernyataan pengamat tentang apa yang terjadi atau yang dikatakan. Nah, ini harus melibatkan interpretasi para pengamat tersebut. Nah, selanjutnya adalah data eksperiensial, yaitu data tentang persepsi dan perasaan Anda saat mengalami proses yang Anda teliti ini. Nah, selanjutnya adalah pengamatan terstruktur, yaitu ada situasi yang terstruktur, observasi dapat digunakan. Ada beberapa keuntungan dan kerugian saat pengamatan terstruktur, yaitu keuntungan yaitu pertama, dapat digunakan oleh siapa saja setelah pelatihan yang sesuai dengan menggunakan alat ukur. Nah, yang kedua, menghasilkan hasil yang sangat handal berdasarkan rekapabilitasnya. Nah, yang ketiga, pengamatan terstruktur mampu lebih dari sekadar mengamati frekuensi peristiwa. Nah, yang keempat yaitu metode ini memungkinkan pengumpulan data pada saat terjadi pengumpulan di lingkungan alaminya. Nah, yang kelima, pengamatan terstruktur mengamankan informasi yang akan diabaikan oleh sebagian besar peserta. Nah, mereka itu biasa atau tidak relevan. Nah, yang kerugiannya yaitu pengamat harus berada dalam setting penelitian saat fenomena yang diteliti sedang berlangsung di tempat. Nah, kerugian yang kedua yaitu hasil penelitian terbatas pada tindakan terbuka atau indikator permukaan dari mana pengamat harus membuat kesimpulan. Nah, yang kerugian yang ketiga yaitu pengumpulan data lambat dan sangat mahal. Nah, selanjutnya yaitu pengumpulan data primer menggunakan semi terstruktur, mendalam, dan wawancara kelompok. Nah, ada jenis wawancara dan tautannya ke tujuan penelitian dan strategi penelitian, yaitu pertama ada jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur, yaitu menggunakan kuesioner berdasarkan yang telah ditentukan dan standar atau pengumpulan data pertanyaan yang identik kami menyebutkan sebagai kuesioner yang diberikan oleh wawancara. Nah, yang kedua wawancara semi terstruktur, yang ketiga wawancara terstruktur atau mendalam. Nah, ini bersifat informal. Nah, akan menggunakan ini untuk mengeksplorasi secara mendalam secara umum di area yang Anda minati. Nah, selanjutnya ada tautan untuk tujuan penelitian dan strategi penelitian. Nah, setiap bentuk wawancara yang diuraikan di atas memiliki tujuan yang berbeda. Wawancara standar adalah wawancara yang digunakan untuk pengumpulan data yang kemudian akan menjadi subjek analisis kualitatif. Nah, contohnya sebagai yang di bawah ini, dari interview kita ada standar view, yaitu interview administrasi kuesioner. Nah, yang non standarnya itu adalah one to one, yaitu one to face interview, ada telepon, ada internet. Nah, ada one to many, yaitu ada group interview, ada internet juga, ada focus group dan focus group. Nah, selanjutnya menggunakan wawancara non standar atau kualitatif. Nah, ada banyak situasi di mana penggunaan penelitian non standar atau kualitatif wawancara sebagai metode pengumpulan data mungkin bermanfaat. Nah, ini dapat dikelompokkan menjadi 4 aspek yang terkait dalam wawancara. Nah, aspek yang pertama yaitu tujuan penelitian. Yang kedua, pentingnya menjalin kontak pribadi. Yang ketiga, sifat pertanyaan pengumpulan data. Yang keempat, lamanya waktu yang dibutuhkan dan kelengkapan prosesnya. Nah, selanjutnya kompetensi wawancara. Nah, ada beberapa area di mana perlu mengembangkan dan mendemonstrasikan kompetensi hingga
terkait hingga melakukan wawancara penelitian semi terstruktur dan mendalam. Nah, area yang pertama yaitu membuka wawancara menggunakan bahasa yang sesuai, mempertanyakan, lalu mendengarkan, lalu menguji meringkas dan pemahamannya. Yang kelima, mengenali dan menangani peserta yang sulit, lalu merekam data dan mempertanyakannya kembali. Nah, ada beberapa tipe pertanyaan dalam suatu wawancara. Nah, tipe yang pertama yaitu membuka pertanyaan. Ya, contohnya yaitu mengapa organisasi memperkenalkan strategi pemasarannya. Nah, lalu metode apa yang telah digunakan untuk membuat karyawan menjadi berlebihan. Nah, lalu bagaimana strategi perusahaan berubah selama 5 tahun terakhir. Nah, tipe pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan penyelidikan. Contohnya yaitu bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan strategi pemasaran baru ini. Terus, mengapa Anda memilih metode wajib untuk melakukan redundansi? Lalu, faktor eksternal apa yang menyebabkan strategi perusahaan berubah? Nah, ya, tipe pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan khusus dan tertutup. Nah, contohnya berapa banyak orang yang mendapati survei pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu merekam data wawancara. Nah, ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam merekam data wawancara, yaitu keuntungan yang pertama, memungkinkan pewawancara untuk berkonsentrasi, mempertanyakan dan mendengarkan wawancara tersebut. Nah, yang kedua, memungkinkan pertanyaan dirumuskan di sebuah wawancara untuk direkam secara akurat, digunakan dalam wawancara selanjutnya jika sesuai. Nah, yang ketiga yaitu dapat mendengarkan kembali wawancara yang telah terjadi. Dan yang keempat, tersedia catatan yang akurat yang tidak bias. Yang kelima yaitu memungkinkan kutipan langsung untuk digunakan. Yang keenam, catatan permanen untuk digunakan oleh orang lain. Nah, yang kerugiannya yaitu dapat mempengaruhi hubungan secara negatif antara orang yang diwawancari dengan pewawancara. Yang kedua, memungkinkan menghambat beberapa tanggapan orang yang diwawancari dan mengurangi keandalan. Yang ketiga, memungkinkan masalah teknis. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mentranskripsikannya rekaman radio tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Nah, kapan menggunakan kuesioner? Nah, kuesioner biasanya tidak terlalu baik mengeksplorasi maupun penelitian lain dan membutuhkan jumlah yang banyak pertanyaan terbuka. Oleh karena itu, kuesioner cenderung digunakan untuk penelitian deskriptif dan exploratory. Nah, ada jenis kuesioner yaitu kuesioner dikelola sendiri. Kuesioner biasanya diisi oleh responden. Kuesioner seperti itu diberikan secara elektronik menggunakan internet, atau kuesioner yang dimediasi internet, atau intranet, atau kuesioner yang dimediasi internet dalam dikirim ke responden dan dikembalikannya oleh posting setelah selesai, atau melalui pos atau surat. Nah, yang selanjutnya ada pilihan kuesioner, yaitu ada pilihan kuesioner yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, diantaranya karakteristik responden yang ingin Anda kumpulkan datanya, yaitu pertama, pentingnya menjangkau orang tertentu sebagai responden. Yang kedua, pentingnya jawaban responden tidak terkontaminasi atau terdistorsi. Yang ketiga, ukuran sampel yang Anda perlukan untuk analisis Anda dengan mempertimbangkan kemungkinan respon atau menilai. Nah, yang keempat, jenis pertanyaan yang perlu Anda tanyakan untuk mengumpulkan data. Yang kelima, jumlah pertanyaan yang perlu Anda tanyakan untuk mengumpulkan data. Nah, selanjutnya merancang kuesioner. Nah, dalam merancang kuesioner ada beberapa langkah yang diperhatikan, yaitu menilai validitas. Ada validitas terkait kriteria, terkadang dikenal sebagai validitas prediktif. Diperhatikan dengan kemampuan ukuran atau pertanyaan untuk membuat prediksi yang akurat. Yang kedua, validitas konstruksi, yang mengacu pada sejauh mana pertanyaan pengukuran Anda sebenarnya mengukur keberadaan konstruksi yang ingin Anda ukur. Nah, yang dalam merancang kuesioner yang kedua yaitu menguji keandalan. Nah, 3 pendekatan umum untuk
menilai keandalan sebagai tambahan untuk membandingkan data yang dikumpulkan dengan data lain dari berbagai sumber, yaitu uji ulang uji, yang kedua konsistensi internal, yang ketiga bentuk alternatif. Nah, dan yang ketiga yaitu merancang pertanyaan individu. Nah, desain setiap pertanyaan harus ditentukan oleh data yang perlu dikumpulkan. Salah satu dari tiga hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama mengadopsi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner lain. Nah, yang kedua menyesuaikan pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner lain. Yang ketiga mengembangkan pertanyaan mereka sendiri. Nah, pertanyaan yang keempat adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, ini ada beberapa contoh pertanyaan terbuka, yaitu sebutkan hingga 3 hal yang Anda sukai di pekerjaan Anda, yaitu ada 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, yang kelima adalah membuat pertanyaan, daftar pertanyaan. Nah, contohnya sebagai kayak di samping ini. Lalu pertanyaan yang dalam kategori, ini contohnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan peringkat. Nah, contohnya seperti ini. Lalu pertanyaan penilaian, contohnya seperti ini, dan pertanyaan kualitas, ya contohnya seperti yang di samping, dan pertanyaan matriks. Nah, sekarang penggodaan pertanyaan. Nah, skema penggodaan sebelum pengumpulan data dan memasukkannya ke dalam kuesioner ini harus dipertimbangkan skema penggodaan relevan yang ada memungkinkan perbandingan kumpulan data lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Dan konstruksi kuesioner. Nah, urutan dan alur pertanyaannya seperti ini. Nah, lalu tata letak kuesioner. Nah, kuesioner yang diberikan pewawancara harus dirancang untuk membaca pertanyaan dan mengisi tanggapan dengan mudah. Tata letak kuesioner yang dikelola sendiri selain itu harus menarik untuk mendorong responden untuk mengisi dan mengembalikannya, sementara tidak muncul terlalu lama, namun di mana pilihannya adalah antara halaman ekstra dan kuesioner sempit yang pertama cenderung lebih dapat diterima oleh koresponden. Nah, lalu menjelaskan tujuan kuesioner tersebut. Ya, yang pertama ada surat pengantar. Nah, sebagian besar kuesioner dikelola sendiri dan disertai dengan surat pengantar atau email yang menjelaskan tentang tujuan survei ini, dan ini bagian dari pertama dari kuesioner yang responden harus melihat pesan yang terkandung dalam file surat pengantar kuesioner yang dikelola sendiri akan mempengaruhi tingkat responnya. Nah, yang kedua adalah memperkenalkan kuesioner tersebut. Dalam memperkenalkan kuesioner agar terlihat menarik, maka harus menyertakan yaitu pertama spanduk atau judul yang jelas dan tidak bias yang menyampaikan topik kuesioner dan membuatnya terdengar menarik. Yang kedua ada subjudul yang menyampaikan sifat penelitian dari topik atau opsional. Yang ketiga ilustrasi grafik atau logo netral yang menambah minat dan membedakan kuesioner. Nah, yang ketiga ada penutup kuesioner. Nah, di akhir kuesioner perlu menjelaskan dengan jelas apa yang Anda inginkan dan dari responden yang harus dilakukan dengan kuesioner lengkap mereka. Biasanya memulai dari bagian ini dengan berterima kasih kepada responden untuk mengisi kuesioner dan dengan memberikan nama kontak dan nomor telepon untuk setiap pertanyaan yang mereka miliki, rincian tanggal pengembalian kuesioner dan bagaimana harus mengembalikannya. Nah, demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.